Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam belajar sepanjang hayat. Para warga semuanya, pada kesempatan ini kita akan praktek proses pembuatan gantungan kunci. Sebelumnya ada beberapa yang kita butuhkan, diantaranya alat dan bahan. Untuk alat yang paling utama yaitu alat pres gantungan kunci yang seperti ini. Yang kedua, mesin pres. Kita gunakan mesin pres untuk proses laminasi dingin, karena kita cetaknya di HVS dan menggunakan tinta basis air yang sudah tentu kalau kena air akan terjadi bleber. Untuk mengawetkan tinta, kita akan lapisi dengan plastik laminasi. Untuk memasang plastik laminasinya kita menggunakan mesin pres. Jika kawan-kawan punya mesin print dengan tinta atapa atau tinta pigmen, mesin laminasi ini tidak lagi perlu digunakan karena tinta yang digunakan sudah cukup kuat dan tahan air. Yang selanjutnya ada gunting juga untuk proses memotong desain, ada penggaris. Untuk bahannya yang paling pokok yaitu bahan gantungan kunci. Bahan ini bisa didapat atau dibeli di toko online banyak, dan modelnya banyak macam. Ada yang bentuk gantungan kunci seperti ini, ada juga yang model pin dengan peniti, jadi tidak digantung tapi ditempelkan dengan peniti. Nah, untuk ukuran yang ada ini kita gunakan ukuran 5,8 cm atau 58 mm, sesuai dengan mal dari mesin pres gantinya. Kita punya 5,8. Ini bisa dilihat di sini ada tulisan 5,8. Artinya mal ini menggunakan bahan gantungan kunci untuk diameter 5,8 cm. Kiranya alat dan bahan sudah cukup, dan tentu untuk memulai kita harus sediakan juga printer dan desainnya. Kali ini kita sudah siapkan desain. Untuk prosesi desain kita akan buat lingkaran desain. Saya sudah beri tanda merah, blok merah. Ini area desain dengan ukuran 5,8 cm. Dan kita buat lagi lingkaran di luarnya dengan ukuran 6,8 cm. Untuk lingkaran luar ini adalah garis patokan untuk proses pemotongan kertas. Jadi supaya presisi dan tidak kurang juga tidak lebih, kita buatkan patokan pemotongan kertasnya, yakni garis lingkaran tipis di luar dengan ukuran 6,8 cm. Kita sudah siapkan desain yang akan kita print, gambar seperti ini. Ini gambar yang akan kita jadikan atau kita pasang di gantungan kunci yang akan kita buat. Kita harus buat lingkaran gambar ini dengan ukuran 5,8. Nah, kita rubah ukurannya. Ini masih 5,5 diganti 5,8. Ini sudah 5,8 diameternya. Satu lagi kita akan buat lingkaran sebagai patokan untuk proses menggunting kertasnya, yaitu dengan ukuran 6,8. Kita buat rata tengah. Oke, cukup gambarnya sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan proses print.
Selanjutnya kita akan proses print dari desain yang sudah kita siapkan. Selanjutnya gambar ini akan kita potong kotak saja dulu. Kita juga akan potong plastik laminasinya untuk melapisi gambar supaya gambar lebih awet dan tahan air. Kalau sudah, kita lepas plastik laminasinya. Di plastik laminasi dingin itu ada lemnya. Kita tempelkan. Kita tempelkan awalnya saja. Kita masukkan ke mesin press supaya proses penempelannya rata. Dan mesin press ini dalam kondisi dingin, jadi tidak dipanaskan. Hanya dimanfaatkan rollnya saja untuk menekan pemerataan lem. Jadi itu namanya yang dimaksud dengan laminasi dingin. Jadi digunakan dalam kondisi dingin. Proses laminasi selesai, kita akan buang sisa yang tidak digunakan dan kita akan potong dengan gunting mengikuti garis yang ada di luar. Sudah cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan proses finishing dari proses pembuatan gantungan kunci, yakni dengan melakukan pengepresan dan penyatuan desain dengan bahan gantungan kuncinya. Yang pertama yang perlu diperhatikan, mal ini lubangnya ada di sebelah kanan atau di samping. Jadi ini lubang ini fungsinya untuk memasukkan gantungannya. Diletakkan seperti ini. Nah, karena nanti saat digantung posisi gambar itu atasnya ada di samping, maka kita akan meletakkan desain juga mengarah ke samping kanan. Nah, dikarenakan gambar yang kita buat itu tidak ada atas, tidak ada bawah, jadi kita bebas saja. Tapi jika rekan-rekan atau para warga membuat desainnya dengan gambar orang, tentunya ada kepala dan badan, maka kepala diarahkan ke sebelah kanan, bukan di depan, tapi ke sebelah kanan, karena proses letak gantungan kuncinya jadi sebelah kanan. Oke, kita lanjut saja. Kita geser yang satunya.
Pertama kita letakkan dulu kalengnya. Setelah itu kita letakkan desain kita di sini. Dan yang terakhir adalah mika pelindungnya. Kalau sudah, kita geser malnya sampai mentok, baru kita tekan. Sudah cukup, kita geser, kita pindahkan satunya untuk menyatukan dengan bodi gantungannya. Sudah cukup. Oke, proses pembuatan gantungan kunci sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Semoga bisa ditiru dan bisa dilaksanakan untuk proses keterampilan di PKBM Bina Warga. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di proses aktivitas yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia, salam belajar sepanjang hayat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.